Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri dalam 2 tahun terakhir telah membatalkan 158 Permendagri serta 1.000 lebih perda. Kemendagri juga telah memecat 24 PNS yang melakukan pungli serta melakukan manipulasi anggaran. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan sejak menjabat pada 27 Oktober 2014 lalu hingga saat ini, pengelolaan anggaran di Kemendagri sudah berjalan cukup baik. Selama menjabat, dirinya mengaku telah melakukan bersih-bersih di dalam kementeriannya, baik dalam kasus korupsi maupun pungli. Data Kemendagri mencatat dalam 2 tahun terakhir pihaknya telah membatalkan 158 Permendagri serta 1.000 lebih perda bersama gubernur seluruh Indonesia. 24 PNS dipecat setelah diketahui menerima pungli dalam pendaftaran IPDN. Aksi bersih-bersih di Kementerian Dalam Negeri ini merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Kami juga sudah memecat 24 PNS di Kemendagri yang melakukan pungli sampai yang memanipulasi anggaran di Kemendagri, kemudian pejabat daerah termasuk DPRD ada 98 orang. Mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Tim gabungan Mabes Polri Selasa kemarin melakukan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan. Operasi itu merupakan bagian dari gebrakan pemerintah memerangi pungutan liar atau pungli yang masih marak di bidang pelayanan publik. Presiden Jokowi yang hadir dalam operasi tersebut dengan tegas meminta semua pihak menghentikan praktik pungli. Selain membentuk Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP, Presiden juga meminta oknum-oknum pemerintah yang terlibat pungli ditangkap dan dipecat. Lalu akankah komando dari Jokowi ini jadi momentum menghabisi beragam pungli yang masih mengepung hidup kita sehari-hari atau kembali mengulang nasib satgas-satgas sebelumnya yang kurang bergigi? Dalam dialog dengan tema momentum berantas pungli telah hadir di studio anggota Ombudsman Republik Indonesia Laude Ida, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto dan juga mantan anggota Satgas Mafia Hukum Yunus Hussein. Selamat malam Pak Laude. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus, Pak Yunus. Selamat malam. Apa kabar nih Bapak-bapak? Baik, baik. Oke, sebelum kita berdialog kita akan lihat dulu, ini adalah pernyataan dari Presiden Jokowi kemarin. Saya tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, Menpan, tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Ya, kita akan langsung mulai dialog kita dengan tema saatnya berantas pungli. Ini harusnya jadi momentum. Pak Jokowi tadi bilang, Pak Laude, bahwa memang ini adalah sudah tidak waktunya lagi pungli-pungli, begitu ya. Bahkan kata-kata stop dan berhenti tadi sudah banyak sekali diutarakan. Apakah Anda melihat bahwa ini bisa menjadi momentum shock terapi buat orang-orang yang masih melakukan praktik pungli? Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Tapi saya harus sampaikan permintaan maaf Pak Abzulian yang berhalangan waktu sebetulnya beliau yang akan ke sini, tapi saya diminta menggantikan beliau. Saya setuju sekali ini momentum, tetapi tidak hanya itu sebetulnya harus diperbaiki. Kita setuju bahwa tidak boleh ada pungutan lain selain yang resmi, gitu ya. Tetapi yang harus dipastikan adalah pertama itu kesejahteraan karyawan itu, kesejahteraan pegawai itu harus pasti. Kemudian kedua, sistem pelayanan publik itu memang harus pasti.
harus berkepastian. Yang ketiga, pimpinan instansi harus menjadi contoh. Ya, 3 hal itu aja yang dilakukan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau pungli itu petty corruption, korupsi skala kecil ya, dan mereka sebetulnya hanya untuk survive. Ya, karena mungkin gajinya tidak cukup. Jadi kalau hanya mengharapkan gaji di Jakarta misalnya, kamar kos itu bisa sampai 3-4 juta per bulan. Gajinya kalau hanya 5 juta nggak cukup. Oleh karena itu dia harus cari tambahan yang lain. Nah, makanya sebenarnya ini praktek ini sudah merata di seluruh Indonesia, di seluruh instansi. Ini sudah jadi rahasia umum ya Pak? Sudah jadi rahasia umum. Oleh karena itu saya sangat setuju. Ini kita berantas, tapi ada jalan keluar. Jalan keluar pertama saya menyarankan itu adalah naikkan tingkat kesejahteraan pegawai. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua sekali lagi, pastikan bahwa standar pelayanan publik harus lewati dan tidak boleh ada yang berada di luar jalur itu. Ketiga, pimpinan harus memberikan contoh yang tegas pada mereka-mereka yang tidak melakukan pelayanan publik yang baik. Artinya dengan Pak Jokowi sendiri datang, kemudian Kapolri juga datang ke tempat lokasi penangkapan itu sudah menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dengan pemberantasan pungli ini. Serius, saya kira kita percaya Pak Jokowi, Tapi kan bukan pada Pak Jokowi yang jadi sumber masalah. Sumber masalahnya adalah pada instansi-instansi di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta sampai daerah, yang sebetulnya terjebak pada tradisi lama, kebiasaan yang lama. Tradisi lama ini sampai saat ini saya kira belum pernah coba dievaluasi. Kita hanya menggembar-gemborkan ya namanya revolusi mental dan sebagainya, reformasi birokrasi. Tapi ini adalah bukti kegagalan reformasi birokrasi sebetulnya. Oke, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, mungkin bisa dibagi dulu, mungkin bisa di-share update terbaru soal penyelidikan terkait dengan hasil penangkapan kemarin seperti apa? Iya, memang dari kemarin yang kita lakukan pengamanan terhadap 7 orang ya. 3 berdasarkan hasil penyelidikan yang intensif selama 1 kali 24 jam ini, 3 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh teman-teman penyidik. Nah, sehingga yang 4 lain kita tetapkan sebagai saksi. Nah, sementara kita mendalami dari yang 3 orang ini nantinya apakah ada keterlibatan lain ataukah ada pihak-pihak lain, kita lihat perkembangannya, Mas. Apakah menurut Anda operasi pemberantasan pungli ini juga nanti bisa benar-benar menjadi shock terapi juga buat masyarakat dan kemudian juga bagi PNS yang membandel begitu untuk tidak lagi melakukan pungli? Ya sebetulnya ini merupakan bagian dari langkah yang selalu kita lakukan, Mas. Dalam artian bahwa memang apabila kita menemukan tentunya kami dari kepolisian khususnya dalam melaksanakan proses penegakan hukum ini, itu yang selalu saya sampaikan, arahan Bapak pimpinan bahwa tidak boleh melanggar hukum. Dalam artian bahwa kita akan terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum, baik dari informasi dari masyarakat maupun dari anggota kita sendiri. Nah, sehingga kemarin itu memang salah satu upaya yang kita lakukan setelah kita mendapatkan informasi-informasi kan juga termasuk dari Pak Menteri Perhubungan sendiri, bahwa ada situasi di lingkungan beliau, koordinasi dengan Bapak Kapolri, kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penindakan pada saat kemarin itu. Oke, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, Anda kan anggota ya dari Satgas Mafia Anti Hukum di era Presiden SBY. Artinya ini juga sudah berlangsung cukup lama sebetulnya upaya untuk memberantas pungli begitu. Tapi menurut Anda kenapa begitu mengakar? Apakah Anda setuju dengan 3 masalah yang tadi dikemukakan oleh Pak Laude atau bagaimana? Saya setuju ya, cuma saya ingin menambahkan sedikit. Jadi pungli ini sebenarnya masalah yang ada di hilir ya, hulunya harus digarap. Mulai dari rekrutmen, kemudian tadi remunerasi harus baik, kemudian kerja itu harus transparan dan akuntabel sistemnya ya, ada standarnya. Kemudian pengawasan internal dan eksternal juga harus ada. Contoh juga mutlak harus ada dari pimpinan ya. Kemudian ya sudah tentu enforcement ya harus tegas juga. Karena kalau misalnya dari rekrutmen, pendidikan, training, remunerasi, kemudian tadi proses kerja kurang akuntabel, kurang transparan, pengawasan internal nggak jalan misalnya, atau eksternal juga tidak jalan, contoh jelek ya, berarti terjadi yang namanya korupsi atau pungli. Pungli ini ya memang agak kecil skalanya ya dalam hal ini ya, tapi massal terus terang saja. Semuanya kena dan membuat high cost ekonomi, membuat Indonesia terpuruk, tidak tertarik orang ke Indonesia ini. Karena salah satu sebabnya bukan hanya prasarana yang kurang, tapi juga karena tingkat
korupsi, tingkat pungli yang tinggi, sama ketidakpastian hukum tadi. Nah, jadi berantas katakanlah operasi pemberantasan pungli ataupun sapu bersih pungli di bawah Menko Polhukam harus menggarap dari hilir, dari hulu ke hilir. Kalau cuma ini saja itu hanya gejala-gejala karena di sini banyak tidak beres, jadi harus menyeluruh gitu. Oke, Pak Yunus, apakah akan pernah bisa? Apakah kemudian meningkatkan kesejahteraan PNS akan serta-merta menghilangkan praktik pungli? Tidak selalu, itu memang salah satu saja, karena manusia ini kan homo economicus. Kalau dicukupi kebutuhannya, motivasi dia untuk mencari tambahan, untuk ngobek, untuk buat pungli jadi sedikit. Tapi yang tadi disebutkan ya, kerja misalnya dengan transparan dan akuntabel, kemudian contoh dari atasan yang baik, ada pengawasan internal dan eksternal yang bagus ya, itu mutlak harus ada. Nah, yang paling penting di antara situ adalah membuat budaya kerja yang anti pungli, anti korupsi. Culture ini, budaya ini justru paling penting. Kalau yang lain-lain bagus tapi kelihatan contohnya nggak bagus, membiarkan katakanlah upeti dari bawahan ke atasan, pola hidup tidak sederhana, pesta besar-besaran, konflik of interest misalnya, ngawinin pejabat pakai fasilitas kantor. Kalau itu dibiarkan, culture itu ada, ya walaupun gaji dinaikin nggak bakal selesai masalah. Budaya ini menentukan substansi tadi bisa berjalan apa enggak. Karena dia seperti oli pada sebuah mesin, semuanya bagus, kalau culture-nya jelek tidak akan baik semua. Oke, Bapak-bapak, kita harus break dulu, Cina. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.